Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Mazmur pasal 7 ayat 9 dan 10 sebagai berikut. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Amin, puji Tuhan. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menjadi kacau balau dan bertikai satu sama lain. Malapetaka yang tidak terduga dan makin mengerikan telah menimpa bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang mengalami penghakiman Tuhan. Maksudnya agar bangsa-bangsa itu bertobat dan bangsa-bangsa itu menjadi miliknya Tuhan. Kita adalah orang yang hidup di suatu bangsa. Oleh karena itu kita harus hidup hati-hati. Sebab bangsa-bangsa memang sedang dihakimi oleh Tuhan. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Karena Tuhan akan mengubah bangsa-bangsa itu menjadi bangsa yang kudus milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kita jangan bersikap masa bodoh. Sebab penghakiman Tuhan itu juga akan menimpa kita kalau kita tidak benar. Sebab itu di sini Daud meratap di bawah kaki Tuhan. Bangsa Israel termasuk bangsa yang dihakimi oleh Tuhan karena kekerasan hatinya. Daud sebagai raja bangsa Israel, dia meratap. Dia berdoa demikian, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, apakah aku tulus ikhlas. Jadi Daud ini minta belas kasihan Tuhan agar dia sebagai pemimpin bangsa Israel lebih dulu dikoreksi oleh Tuhan, diperiksa oleh Tuhan sampai mendetail. Apakah hidupnya benar di hadapan Tuhan dan apakah hatinya tulus ikhlas. Demikian juga kalau Tuhan itu setiap hari memberikan firman-Nya kepada kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau meluruskan perjalanan hidup kita agar kita hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Ikhlas dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tulus artinya tidak ada motivasi yang salah, tidak ada motivasi yang untuk memuliakan diri sendiri. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Jangan sampai kita jadi orang-orang fasik yang pasti menerima penghukuman Allah. Tetapi teguhkanlah orang yang benar di tengah-tengah kegoncangan dunia ini. Orang yang benar pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Sebab orang yang benar adalah orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan.
yang begitu mulia dan sempurna. Kita hidup dalam zaman perjanjian baru, perjanjian yang lebih mulia daripada perjanjian lama. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Allah itu adil. Kalau Allah tidak lebih dulu menghakimi rumah Allah, rumahnya, umatnya, Allah tidak bisa menghakimi dunia ini. Sebab itu kita harus hati-hati hidup pada masa pandemi ini, ya, hidup di tengah-tengah dunia yang akan diliputi banyak bencana. Kita tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan berakhir. Dan kalau sudah berakhir, orang bisa mengatasi virus corona, maka akan muncul lagi pandemi yang lain. Nah, kita sekarang ini harus senantiasa rindu mencari wajah Tuhan. Kita harus berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kita. Jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, kita menduka citakan Roh Kudus. Dan kalau kita terus-menerus mendukakan Roh Kudus, kita akan memadamkan Roh Kudus. Dan akhirnya menghujat Roh Kudus, dan dosa kita tidak akan diampuni. Kita akan binasa selama-lamanya. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa pada hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang menghakimi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang diguncangkan oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan kami adalah bagian dari satu bangsa. Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan, periksa hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan. Periksa hati kami. Apakah hati kami tulus ikhlas mengiring Engkau? Apakah perjalanan hidup kami ini masih benar di hadapan Tuhan? Apakah keluarga kami keluarga yang benar di hadapan Tuhan? Apakah pengajaran yang kami perlu adalah pengajaran Kristus yang benar atau pengajaran yang sesat? Tuhan tolong, kami mohon Roh Kudus melawat kami, menjamah kami. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Tuhan, kami mau menjadi domba-Mu yang setia dan baik, yang dapat mendengar suara Sang Gembala. Oh haleluya, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau dalam keluarga kami ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan, kalau dalam pelayanan kami ada hal yang tidak benar. Tuhan tolong kami. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah darah Kristus senantiasa dipercikkan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mempedulikan dan mengasihi kita.